online kita. Sebelum itu kita mau yel-yel terlebih dahulu. Yel-yelnya kayak gimana Kak? Kalau kakak bilang Yesus, nanti Ah. kalian bilang amin. Oke. Tapi kalau kakak bilang iblis, nanti kalian jawab no, 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 watcha. Oh, iblisnya Pakai ditendang gerakan. ya? Iya, Oke. ditendang. Oke, kita coba ya. Yuk, yuk. Yesus, Amin. iblis, no, 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 watcha. Sekali lagi kakak Ayo, undang ayo, untuk lebih semangat. bangkit berdiri. Sekali lagi ya. Yesus, Amin. iblis, No, 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 watcha. Mari kita berdoa, nanti ikuti Kasem berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah ibadah P-Kids online kami. P-Kids online kami. Bertahtalah Bertatalah di atas di atas pujian kami. pujian kami. Di dalam nama dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Yesus Kristus. Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersuka cita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Ayo baik. adik-adik kita semangat memuji Tuhan. Semangat. Semangat. Ayo, semangat. Semuanya berdiri ya, jangan ada yang duduk-duduk. Oke? Oh, sukacitaku. Sukacitaku. Sejak ku jumpa Yesus. Oh, sukacitaku. Ku temukan juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Ke kiri padanya ku berserah, padanya ku berserah. Engkau sumber kehidupanku. Oh, sukacitaku, semangat. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah. Engkau sumber kehidupanku. Adik-adik masih semangat? Semangat. Mau memuji Tuhan, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Haleluya. Haleluya. Tetap bangkit berdiri ya adik-adik. Kita harus semangat memuji Tuhan. Haleluya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku
Haleluya. Haleluya. Kakak persilakan untuk adik-adik duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Haleluya. Makasih Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Haleluya. Yesus ku panggil, Ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Nanti dengan kasih Kristus Kak Aldi berdoa. mari adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan. Kami telah memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan dengan puji-pujian kami. Ini tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan berkati Tuhan, guru yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Kiranya setiap cerita itu tertanam di hati kami dan terus berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami sambut cerita firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan. Ayo kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Yang kita gunakan adalah telinga, mulut kita diam ya. Dengar baik-baik ya anak-anak ya. Namun sebelum itu kita akan melihat sebuah tayangan video. Nanti kalian bisa melihat tentang siapakah anak itu yang akan ditayangkan di video sebagai berikut. Cerita ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1-7 tentang Timotius turut serta dengan Paulus. Dalam perjalanannya memberitakan Injil,
Paulus dan Silas tiba di sebuah kota bernama Listra. Di sana, hiduplah seorang muda bernama Timotius. Ketika Paulus bertemu Timotius, ia melihat Timotius sebagai anak yang baik dan mau diajar. Timotius ikut menyertai pelayanan Paulus selama di Listra bersama dengan Silas, teman sepelayanan Paulus. Ibu dan nenek Timotius adalah orang percaya dan hidup sebagai orang benar. Pasti ibu dan nenek Timotius suka mendoakan Timotius sejak ia lahir sampai dewasa, sehingga Timotius tumbuh sebagai anak yang baik, mudah diajar, dan percaya pada kebenaran firman Tuhan. Timotius tidak melihat buah doa dari ibu dan neneknya dalam waktu singkat. Namun setelah bertahun-tahun mereka berdoa dengan tekun untuk Timotius, maka Tuhan membuat hati Timotius lembut dan ia menjadi orang percaya yang cukup dikenal di kotanya. Selama pelayanannya di Listra, Paulus melihat bahwa Timotius mau belajar banyak hal dan menunjukkan rasa hormat dan kasihnya pada Paulus. Maka Paulus mengajak Timotius untuk bergabung dalam perjalanannya dengan Silas, melayani di kota-kota seperti Yerusalem, Galatia, dan masih banyak lagi. Timotius menyertai perjalanan pelayanan Paulus dengan setia, karena hatinya mudah diajar dan ia mengasihi gurunya. Timotius belajar banyak dari gurunya, yaitu Paulus. Setelah beberapa waktu menyertai perjalanan Paulus, Timotius pun diutus pergi melayani sendirian oleh Paulus. Mengapa demikian? Apakah Paulus sudah bosan ditemani Timotius? Paulus melihat Timotius sudah siap untuk menjadi guru bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi Paulus mengutus Timotius sebagai muridnya untuk memberitakan Injil, membantu pelayanan Paulus. Puji Tuhan, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kalian sudah mendengarkan cerita tentang siapa? Anak-anak? Timotius. Iya, betul. Timotius itu disebutkan anak yang baik. Dia tinggal di kota Listra. Ya, kemudian Timotius itu bertemu dengan siapa ya, teman-teman semua, anak-anak? Oh ya, bertemu dengan Paulus ya. Dan Paulus melihat karena Timotius ini dikenal sebagai anak yang baik ya. Timotius itu memiliki seorang ibu yang bernama Eunike dan punya seorang nenek namanya Nenek Lois. Siapa di sini masih mempunyai nenek atau oma atau dipanggilnya emak ya? Nah, oh iya banyak ya, ternyata anak-anak banyak yang masih punya nenek. Dan Timotius anak-anak ternyata itu selalu didoakan oleh ibunya dan neneknya, sehingga Timotius menjadi seorang anak yang baik, yang mengasihi Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan dia menjadi seorang murid dari Paulus. Jadi kemana Paulus melayani, kemana Paulus menginjil, pasti di situ ada Timotius ya. Timotius ini adalah seorang anak yang mau diajar, mau dididik, sehingga menjadi anak yang baik. Kemudian Timotius memiliki hati yang lembut. Dia selalu menghormati nenek, menghormati ibu dan bapaknya, tentu ya anak-anak ya.
Kemudian dia juga mengasihi Paulus, menghormati Paulus sebagai gurunya. Nah, anak-anak, kalian kalau di sekolah harus menghormati guru kalian. Kalau di rumah menghormati orang tua kalian. Juga kalian harus mengasihi mama papa, juga mengasihi nenek ya. Mungkin kalau ada yang masih punya kakek, kalian juga harus mengasihi nenek, kakek. Kalau di sekolahan mengasihi guru-guru kalian. Puji Tuhan. Siapa yang mau menjadi anak yang baik? Siapa? Coba. Oh ya, di sana banyak ya. Semuanya pasti mau menjadi anak yang baik. Seperti siapa? Timotius. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi teladan, boleh menjadi contoh buat anak-anak semua. Menjadi anak yang baik, yang menghormati orang tua, menjadi anak yang mau diajar, mau dididik, mengasihi orang tua. Puji Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya, anak-anak ya. Berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu tentang Timotius, anak yang baik. Kami mau Tuhan Yesus menjadi anak yang baik, yang mau diajar, mengasihi orang tua, menghormati orang tua, menghormati siapapun di sekolah ya Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus menjadi anak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah sekarang anak-anak kita mau ayat hafalan ya. Kita mau ayat hafalan terlebih dahulu. Kita mau baca di dalam Amsal 10 ya. Amsal 10 ayat ke-17. Ya, semuanya pasti pegang Alkitab ya. Kita lihat Amsal 10 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama anak-anak ya. Setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Siapa mengindahkan didikan menuju kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Ya, kita ulang lagi ya anak-anak ya. Kita sama-sama menghafal ya. 1, 2, 3. Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Anak-anak, kita akan membawa persembahan pikit. Anak-anak bisa membawa ke resepsionis gereja setiap jam kantor gereja, atau anak-anak bisa transfer ke nomor rekening sebagai berikut. Mari anak-anak semuanya bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pikit. Mari kakak-kakak, kita akan memuji Tuhan untuk menutup ibadah pikit. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Ayo kita bangkit Mari. berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus.
Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ku cinta Yesus, cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Nyanyikan lebih sungguh lagi. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Haleluya. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Adik-adik sembah Tuhan, sebab Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Kita mau menjadi anak seperti Timotius yang mau dibentuk, yang taat, yang dengar-dengaran. Haleluya. Sembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Nanti dengan kasih Kristus kayak ditutup dalam doa. Mari adik-adik semuanya yang ada di rumah, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan yang sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami sudah beribadah kepada Engkau, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap kehidupan adik-adik dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah mereka tetap bertumbuh dalam iman percaya mereka kepada Engkau lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang mereka dengarkan. Tuhan, berkati mereka dalam pendidikan mereka Tuhan. Bahkan Tuhan, dalam mereka memberikan persembahan, Tuhan memberkati. Terlebih Tuhan, bagi orang tua mereka, Tuhan yang memberkati dalam setiap pekerjaan usaha mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada saat ini kami mau tutup ibadah pikir kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Belum kakak, belum. kita ada pengumuman, Ada kalau pengumuman. Oh, iya. untuk adik-adik, kalau adik-adik yang mengikuti ibadah online P-Kids, jangan lupa untuk mencatat Catat firman Catat. yang disampaikan dan menghafal ayat hafalan. Lalu untuk video dan gambar foto dikirim ke guru P-Kids masing-masing. Oke? Jangan lupa ya. Jangan lupa. Sekian ibadah P-Kids online kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus Sampai memberkati. jumpa. Bye-bye. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nama saya dan saya akan menghafal ayat hafalan minggu ini. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Halo teman-teman, nama saya Felix. Ini adalah minggu ini. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sampai jumpa minggu depan, dadah. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang
memelihara kamu. Terima kasih.